Dunia Arsenal kembali diguncang. Di saat harapan mulai menyala jelang musim baru, sebuah kabar mengejutkan datang dari pusat pelatihan The Gunners. Arsenal menghadapi dilema besar jelang bursa transfer. Ya, meriam London terancam kehilangan Thomas Partey secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas ini. Pembicaraan perpanjangan kontrak antara kedua pihak dikabarkan menemui jalan buntu. Kontrak Partey saat ini akan berakhir pada akhir bulan Juni 2025. Gagalnya negosiasi membuat sang gelandang kemungkinan besar akan hengkang sebagai free agent. Tentu saja, kehilangan Thomas Partey akan menjadi kerugian besar bagi Arsenal. Padahal Arsenal pernah mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya dari Atletico Madrid. Pada Oktober 2020 lalu, The Gunners membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Musim ini, Partey tampil solid dengan 52 pertandingan di semua kompetisi. Ia juga menyumbang 4 gol dan 3 assist sepanjang musim berjalan. Dengan status bebas transfer, Partey langsung masuk radar klub-klub besar Eropa. Juventus dan AC Milan menjadi dua tim yang disebut paling serius mengincarnya. Kebetulan, Max Allegri yang kini pelatih Milan adalah pengagum lama Partey sejak masih menangani Juventus. Situasi ini mempercepat proses negosiasi antara kedua pihak. Fenerbahce, klub asal Turki yang kini diasuh Jose Mourinho, juga ikut dalam perburuan. Ketiganya memanfaatkan kondisi Partey yang gagal sepakat soal gaji tinggi dengan Arsenal. Namun, hingga kini, belum ada kesepakatan resmi dari klub manapun. Sementara itu, Arsenal sendiri belum sepenuhnya menutup kemungkinan mempertahankannya. Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal menegaskan bahwa dirinya masih menginginkan Partey tetap di Emirates Stadium. Menurutnya, performa Partey musim ini sangat memuaskan. Ya, jawab Arteta saat ditanya apakah ia ingin Partey bertahan. Menurut saya, ini adalah musim paling konsisten yang pernah ia jalani. Cara bermain, performa, dan ketersediaannya luar biasa. Dia pemain yang sangat penting untuk kami, ujarnya. Meski demikian, negosiasi untuk perwakilan Partey masih belum menemui titik temu. Football.London menyebut pembicaraan terus dilakukan dengan Andrea Berta, namun belum ada kesepakatan. Waktu pun terus berjalan dan keputusan harus segera diambil. Jika tidak, Arsenal akan merelakan kepergian Partey tanpa mendapatkan keuntungan finansial apapun. Sementara itu, sinyal transfer besar mulai muncul dari Emirates Stadium, dan targetnya kali ini bukan pemain muda, bukan pemain cadangan, tapi seorang juara Eropa, mantan bintang Manchester City dan pilar timnas Spanyol. Sumber-sumber terpercaya yang memiliki hubungan dekat dengan industri agen telah memberitahu Talk Offside bahwa Laporte menarik bedak sejumlah klub yang ingin membawanya kembali ke Eropa. Bek tengah berusia 31 tahun itu meninggalkan Manchester City untuk pindah ke Arab Saudi pada musim panas 2023, tetapi kini ia berpeluang kembali ke Liga Premier. Arsenal dan Villa disebut-sebut sebagai klub yang mengajukan pertanyaan tentang situasinya. Sementara sumber juga menyebutkan minat dari Marseille, Inter Milan, Napoli, dan mantan klubnya Athletic Bilbao. Sementara The Gunners yang ingin memperkuat seluruh lini, manajer Arsenal Mikel Arteta ingin mendatangkan penyerang baru, tetapi dengan beberapa cedera di lini pertahanan musim lalu, mungkin akan ada darah baru di lini belakang. Laporte, pemenang Liga Premier 5 kali bersama Pep Guardiola, juga merupakan bagian dari pertahanan tangguh Spanyol yang memenangkan Euro 2024 tahun lalu dan mengalahkan Inggris untuk meraih kejayaan kejuaraan Eropa di Jerman. Setelah bermain 30 kali untuk Al Nassr musim lalu, pemain Spanyol itu juga mencetak 5 gol, membuktikan bahwa meskipun telah mencetak lebih dari 30 gol, ia masih bisa memberikan banyak hal di tengah rumor tentang kembalinya ia ke Eropa. Belum ada tawaran yang masuk untuk Laporte dan saat ini belum jelas apakah ia ingin pindah dari Al Nassr, tetapi tampaknya situasinya perlu diperhatikan. Pemain internasional Spanyol yang berpengalaman itu mungkin merasa bahwa ia masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan di liga yang lebih kompetitif dan mudah untuk membayangkan ia menjadi pemain skuad yang layak untuk seorang seperti Arsenal. Meski demikian, The Gunners sudah memiliki kedalaman yang layak di lini pertahanan, jadi orang membayangkan mereka hanya akan meningkatkan minat mereka pada Laporte jika seseorang seperti Jacob Kiwior akhirnya hengkang. Al Nassr tampaknya terbuka untuk membiarkan Laporte pergi, dengan satu sumber terpercaya mengatakan, keputusan akhir mengenai masa depannya diharapkan akan diambil menjelang akhir jendela transfer tahun 2025. Sumber tersebut menambahkan, Al Nassr tidak akan mengizinkan bek berpengalaman itu pergi sampai mereka mendapatkan pengganti yang cocok. Beberapa sumber menyatakan bahwa Al Nassr terbuka untuk menjual Laporte dengan harga yang diminta di kisaran 20-25 juta euro. The Gunners harus membayar biaya untuk pemain berusia 31 tahun itu, dengan Al Nassr berharap mendapatkan semacam kompensasi untuk bek tersebut. Namun, itu mungkin di luar keuangan Athletic. Salah satu faktor kunci adalah bermain sepak bola secara reguler bagi Laporte.
mengingat keinginannya untuk mewakili Spanyol di Piala Dunia musim panas mendatang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Persoalan besar mungkin muncul terkait gaji. Dengan pemain internasional, Spanyol itu dilaporkan memperoleh 390.000 pound sterling per minggu, yang menjadikannya bek dengan gaji tertinggi ketiga di dunia sepak bola. Sementara itu, di dimensi lain, Arsenal kembali mengejutkan bursa transfer musim panas 2025 dengan ketertarikannya kepada penjaga gawang Kepa Arrizabalaga beberapa waktu lalu. Menariknya, mantan penjaga gawang termahal dunia itu tidak datang sebagai pesaing utama David Raya, melainkan sebagai pelapis andal untuk menjaga ritme dan keseimbangan skuad. Langkah ini menegaskan strategi jangka panjang Mikel Arteta dalam membangun fondasi tim yang solid, terutama di posisi penjaga gawang yang kerap jadi titik krusial dalam rotasi dan konsistensi performa tim. Seringkali kiper cadangan hanya dipandang sebagai penghangat bangku cadangan, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Peran sebagai kiper kedua menuntut mentalitas juara, disiplin tinggi, dan rasa tanggung jawab besar meskipun jam terbang di lapangan terbatas. Seorang pelapis ideal harus mampu mendorong sang starter tetap dalam performa puncak lewat persaingan sehat di sesi latihan. Namun, di sisi lain ia juga harus menunjukkan dukungan tanpa menimbulkan konflik. Kombinasi unik inilah yang membuat posisi ini sulit diisi sembarangan pemain. Jika peran ini dijalankan dengan baik, maka klub akan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Latihan lebih kompetitif, atmosfer ruang ganti yang positif, hingga kesiapan menghadapi skenario darurat seperti cedera atau rotasi jadwal padat. Arsenal bukan klub yang asing dengan dinamika rumit di sektor penjaga gawang. Sebelumnya, transisi dari Brad Leno ke Aaron Ramsdale, lalu dari Ramsdale ke David Raya, menunjukkan bagaimana pentingnya komunikasi terbuka dan kejelasan peran sejak awal. Minimnya komunikasi bisa menyebabkan ketegangan, bahkan hingga perpecahan internal. Oleh karena itu, rencana mendatangkan Kepa bisa saja berhasil asal semua pihak memahami dan menyepakati peran masing-masing secara transparan. Dengan wacana mendatangkan Kepa, jelas bahwa Arteta bukan mencari kontroversi di bawah Mister, melainkan kestabilan. Status David Raya sebagai kiper utama tidak sedang dipertanyakan. Namun, kehadiran Kepa bisa menjadi alarm sehat yang memastikan tidak ada zona nyaman. Jika performa Raya menurun atau Arsenal membutuhkan rotasi, maka Kepa diharapkan siap tampil tanpa mengganggu keharmonisan tim. Disinilah pentingnya rekam jejak dan pengalaman Kepa di klub besar seperti Chelsea dan Real Madrid. Langkah ini juga menggarisbawahi ambisi Arsenal musim depan tampil konsisten di Premier League dan kompetisi Eropa dengan kedalaman skuad yang kuat dan siap tempur kapan saja.